Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pada section Keterampilan Belajar dan Literasi Informasi. Perkenalkan, saya Sri Rahmiati. Saya pustakawan pada Perpustakaan Pusat Unpad yang merupakan unit dari Pusat Pengelolaan Pengetahuan Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang informasi, sumber-sumber informasi atau information resources yang dapat diakses oleh teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan literasi informasi sebelumnya, teman-teman sudah dapat mengetahui apa itu informasi, mengapa informasi tersebut diperlukan, serta bagaimana cara mengaksesnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi penelusuran informasi. Baik, secara garis besar, informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu informasi yang berada di Unpad dan informasi yang berada di luar Unpad. Apa saja? Selanjutnya akan kita bahas. Yang pertama adalah informasi atau sumber informasi yang ada di Universitas Pajajaran. Sumber informasi ini ada yang berupa fisik dan ada yang berupa website. Yang berupa fisik itu seperti perpustakaan. Nah, di Unpad sendiri ada 19 perpustakaan. Satu, perpustakaan pusat. Yang kedua adalah perpustakaan fakultas. Perpustakaan fakultas ini terdiri dari 17, yaitu perpustakaan fakultas dan perpustakaan sekolah pasca sarjana. Nah, pada perpustakaan fakultas pun itu tidak ada yang tidak satu, tetapi ada beberapa. Misalnya perpustakaan fakultas hukum. Di sana ada perpustakaan S1 yang ada di Jatinangor, kemudian perpustakaan Mohtar Kusuma Atmaja yang ada di kampus di Pati Ukur, ada perpustakaan program notariat, perpustakaan pasca sarjana Fakultas Hukum. Kemudian di Fakultas Ekonomi juga ada beberapa, itu ada perpustakaan S1 yang ada di Jatinangor, kemudian ada perpustakaan yang di Pati Ukur, kampus di Pati Ukur, kemudian ada pada program studi magister manajemen, ada juga perpustakaan di program maksi. Nah, kemudian di Fakultas Kedokteran juga ada yang di kampus Eijkman di Bandung dan juga ada yang di kampus Jatinangor. Begitu pula dengan perpustakaan fisip. Ada yang di Jatinangor dan untuk pascanya berada di kampus Dago. Sedangkan untuk websitenya sendiri nanti akan kita bahas. Website di perpustakaan Unpad sendiri mengelola beberapa. Ini ada untuk repositori, kemudian untuk di jurnal dan sebagainya. Nah, untuk perpustakaan pusat, teman-teman mahasiswa apabila sudah pernah ke kampus Jatinangor, tentunya tahu letaknya ada di mana. Letaknya ada di antara Fakultas Keperawatan, rumpun IPA, dan FIB di rumpun sosial. Letaknya strategis di ujung tanjakan cinta, kalau misalnya teman-teman sudah pernah jalan-jalan ke kampus Jatinangor. Bangunannya bentuknya unik, elip dengan terdiri dari 4 lantai. Apabila teman-teman mahasiswa mungkin kakak tingkat teman-teman waktu itu masih sebelum PPKM, itu bisa datang ke perpustakaan secara langsung dan langsung mengakses ke ruang-ruang yang terdapat koleksi bukunya. Di sana ada layanan-layanan, misalnya layanan peminjaman buku. Jadi, para mahasiswa diizinkan untuk meminjam buku sebanyak 3 judul.
kemudian dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, bagian yang melayani peminjaman ini ada di bagian sirkulasi, bagian tandon, dan bagian koleksi populer. Sedangkan ada juga koleksi-koleksi yang hanya dibaca di tempat. Ini misalnya koleksi referensi, kemudian tesis dan disertasi, surat kabar dan majalah, kemudian ada koleksi lama, dan beberapa koleksi braille. Kemudian juga ada layanan multimedia. Ada satu ruangan di perpustakaan yang menyediakan beberapa komputer yang bisa dipergunakan oleh para mahasiswa, baik misalnya browsing ataupun mengerjakan tugas. Biasanya kakak tingkat teman-teman maba menggunakan fasilitas tersebut dari pagi sampai sore pada saat kita tutup. Dan biasanya layanan ini selalu penuh. Kemudian ada juga layanan penelusuran informasi, yaitu bagaimana kami pustakawan membantu para mahasiswa untuk menelusur atau mencarikan sumber-sumber informasi. Baik misalnya apabila teman-teman mahasiswa ada yang kesulitan mencari jurnal atau artikel jurnal, atau misalnya makalah ataupun informasi lainnya yang terkait dengan sumber-sumber referensi, baik yang ada di dalam UNPAD sendiri maupun di luar UNPAD. Kemudian kita juga melayani pemeriksaan plagiarisme atau pengecekan melalui Turnitin, aplikasi Turnitin. Para pustakawan di UNPAD hampir semuanya sudah bisa menguasai, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa memerlukan layanan ini, bisa melalui email UNPAD atau misalnya datang pada saat tidak PPKM, pada saat kita sudah buka kembali, silakan datang ke kami untuk kami layani. Kemudian Anda juga di lantai 1 co-working space yang merupakan sarana belajar, tempatnya nyaman, hanya pada saat sekarang masih ditutup karena layanan semua yang ada di gedung Geraha Kandaga itu masih belum bisa dibuka. Kemudian kami juga ada pelatihan-pelatihan, misalnya cara bagaimana menulis karya atau tulisan ilmiah yang baik, juga cara citasi, juga cara menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelum teman-teman mahasiswa menggunakan layanan atau mengakses perpustakaan, terutama perpustakaan pusat, syarat yang pertama adalah menjadi anggota perpustakaan. Itu caranya gampang sekali. Bila teman-teman mahasiswa sudah mempunyai PAUS ID, maka bisa langsung menjadi anggota dengan cara mengaksesnya. Baik, saya akan tunjukkan caranya. Pertama, kita masuk ke lib.unpad.ac.id. Ini adalah salah satu website perpustakaan, di mana di bawah sini ada angka-angka. Ini merupakan koleksi yang dimiliki masing-masing perpustakaan. Kemudian kita masuk ke area anggota untuk mengaktifkan keanggotaan. Karena teman-teman mahasiswa sudah mempunyai PAUS ID, maka langsung klik PAUS ID dan diisi username dan password. Serta CAPTCHA. Kita izinkan. Nah, di sini data teman-teman sudah ada karena sudah terintegrasi dengan database yang ada di UNPAD Pusat. Ada nama, kemudian NPM, ada juga email, dan tanggal masa terakhir berlakunya pada tahun 2025.
Website ini juga bisa digunakan untuk mencari buku, terutama buku fisik. Kita contohkan misalnya kita menggunakan kata kunci virologi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Buku-buku ini yang berkaitan dengan subjek virologi. Ini adalah sumber-sumbernya. Contohnya seperti ini. Memang covernya belum kita share, masih dalam tahap pengembangan. Nah, ini adalah fakultas-fakultas atau perpustakaan yang ada tentang virologi. Ini topiknya, serta yang bagian bawah adalah pengarang-pengarangnya. Kita kembali ke anggota. Apabila teman-teman mahasiswa sudah mengaktifasi, kita bisa keluar. Nah, mudahkan cara untuk mengaktifasi keanggotaan di perpustakaan. Apabila sudah, pada saat teman-teman mahasiswa datang ke perpustakaan, di pintu masuk, teman-teman harus men-tap KTM-nya atau menuliskan NPM-nya sebagai buku tamu. Jadi sebagai buku kunjungan bahwa teman-teman mahasiswa berkunjung ke perpustakaan pusat. Baik, selanjutnya adalah sumber informasi dalam bentuk website yang ada di perpustakaan. Di sini ada library.unpad.ac.id. Isinya adalah informasi seputar perpustakaan. Ada sejarahnya, kemudian sumber-sumber informasi yang bisa diakses, dan sebagainya. Kemudian ada website kandaga.unpad.ac.id. Ini adalah website untuk menelusur informasi, terutama berkaitan dengan artikel jurnal. Jadi, hanya dengan kata kunci pada kolom pencarian, teman-teman sudah bisa mendapatkan artikel yang diinginkan. Akan tetapi, Kandaga ini hanya dapat diakses dengan menggunakan Wi-Fi Unpad atau jaringan internet yang ada di kampus Unpad. Kemudian ini yang tadi, yang lib Unpad ACID, selain sebagai untuk aktivasi keanggotaan, lib ini juga berfungsi sebagai katalog buku yang ada di perpustakaan pusat dan di fakultas-fakultas. Kemudian ada website repository. Teman-teman mahasiswa bisa mencoba mengaksesnya. Isinya sebagian besar adalah karya tulis atau skripsi atau tugas akhir para mahasiswa atau alumni Unpad yang telah lulus. Kemudian di sini juga ada YouTube perpustakaan, kemudian juga ada Instagram. Nah, yang terakhir adalah e-jurnal Unpad. E-jurnal Unpad ini adalah kumpulan atau database e-jurnal, artikel jurnal yang dilakukan oleh Unpad. Kita akan lihat bagaimana isi di dalamnya. Baik, apabila teman-teman mahasiswa sudah mempunyai PAUS ID, ini tidak sulit untuk masuk. Kita akses atau misalnya masuk ke pintu unpad.ac.id. Ini menggunakan PAUS ID. Kemudian password, dan captcha. Masuknya seperti ini, ada nama, kemudian PAUS ID-nya, ada email, pintas, blog, dan terakhir adalah e-jurnal. Kita klik e-jurnal, tampilannya seperti ini, klik untuk membuka.
Bagian-bagian ini adalah database yang dimiliki oleh Unpad, ada clinical key, EBSCO, dan yang lainnya. Di bawahnya juga ada keterangan kira-kira subjek apa yang diperlukan. Ada teman-teman mahasiswa bisa memilihnya. Kita akan mencoba salah satunya. Kita akan coba membuka EBSCO. Di dalam EBSCO ini terdapat 3 database besar, yaitu EBSCOhost, Dynamed Plus, kemudian Scientific and Medical Art. Yang dua ini adalah tentang kesehatan. Kita akan coba ke EBSCOhost, EBSCOhost Research Databases. Nah, di dalam databases ini juga ada databases lagi, yaitu Academic Search Complete, kemudian Sinal Plus. Sinal ini adalah untuk ilmu keperawatan, kemudian ada Dentistry and Oral Science. Ini untuk kedokteran gigi. Kita akan coba yang Academic Search Complete yang merupakan multidisiplin. Kita cari, nah, di sini ada Universitas Pajajaran, berarti database ini memang sudah dilanggan oleh Universitas Pajajaran. Fitur-fiturnya lengkap, ada tipe dokumen, tipe publikasi, kemudian ada yang full text. Kita akan mencoba satu kata kunci, misalnya COVID-19. Ditemukan lebih dari 132.000 tentang COVID. Dan di sini juga ditunjukkan ada artikel yang full text, hampir semuanya PDF full text. Karena ada 130, maka halamannya pun banyak. Kita coba salah satu, klik judulnya. Nah, yang ditampilkan di sini adalah informasi artikel tersebut. Ada nama pengarangnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian ada ISBN, DOI, dan sebagainya. Kita akan coba lihat full text-nya seperti apa. Klik bagian yang full text. Di sini ada 6 halaman. Yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang ada di jurnal tersebut. Ada halamannya, kemudian ada sumbernya juga. Bisa di save, bisa di print, beberapa dihapus, beberapa juga di stabilo, ataupun teman-teman bisa menggambarnya, atau misalnya disimpan di drive, kemudian yang ini fasilitas-fasilitas lainnya. Bisa dikirim melalui email, bisa disatukan dengan folder yang sudah ada, bisa juga menjadi para link. Nah, seperti ini. Coba kita akan save atau di-download, bentuknya langsung menjadi PDF. Nah, bentuknya sama persis
seperti yang pada e-jurnalnya. Baik, teman-teman mahasiswa juga dapat membuka database-database yang lainnya sesuai dengan bidang keilmuannya, ataupun kalau misalnya memerlukan database yang lain, silahkan untuk dipelajari. Nah, setelah teman-teman mengetahui sumber informasi yang ada di dalam Unpad, saya akan mencoba memaparkan beberapa sumber informasi yang ada di luar Unpad, terutama Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional merupakan salah satu perpustakaan terbesar di Indonesia dan memiliki jumlah buku serta database e-resources yang sangat besar. Selain Perpusnas, teman-teman mahasiswa juga bisa membuka Rama Repository. Ini adalah milik Kemenristek Dikti. Kemudian ada juga Dispusibda Jawa Barat, perpustakaan daerah yang merupakan perpustakaan yang cukup lengkap dan besar yang ada di Jawa Barat. Kemudian di LIPI juga ada website Repositori Ilmiah Nasional. Kesemuanya ini memiliki keistimewaannya masing-masing. Saya akan coba memperkenalkan Perpustakaan Nasional. Baik, teman-teman mahasiswa, apabila ada kesempatan untuk datang ke Perpustakaan Nasional, perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertinggi di ASEAN karena memiliki tingkat gedungnya sebanyak 27 lantai. Terdiri dari buku-buku juga database-database. Apabila dalam keadaan sekarang kita tidak memungkinkan untuk datang ke Jakarta, ke Perpustakaan Nasional, kita masih dapat mengakses ada yang namanya e-Pusnas dan e-Resources. e-Pusnas ini adalah seperti perpustakaan virtual. Teman-teman bisa meminjam buku dengan jangka waktu tertentu, tapi harus menjadi anggota dan mendownload aplikasinya. Jadi, seperti perpustakaan pada umumnya yang secara konvensional, teman-teman bisa memilih buku yang diperlukan, kemudian melakukan peminjaman. Setelah itu, akan diberi waktu sampai seminggu atau 2 minggu. Nah, pada saat waktunya sudah habis, otomatis buku tersebut akan hilang dari gadget ataupun dari PC, karena memang waktunya ditentukan untuk membaca, dan biasanya seperti juga di perpustakaan konvensional, buku tersebut harus dikembalikan. Hanya bedanya, apabila di Perpusnas ini atau e-Pusnas ini tidak akan dikenai denda, karena waktunya sesuai. Apabila misalnya peminjamannya 2 minggu, pada saat pas 2 minggu tersebut, buku tersebut langsung hilang apabila sudah waktunya. Kemudian di sini juga ada, ini seperti juga yang kita punyai, yang Unpad miliki, hanya Perpustakaan Nasional itu memiliki lebih banyak database. Ada yang lokal dan ada yang internasional. Baik, sebelum mengakses layanan-layanan atau misalnya fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional, sebelumnya teman-teman harus menjadi anggota perpustakaan. Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan. Kita akses ke keanggotaan online Perpustakaan Nasional. Karena belum mempunyai nomor anggota,
kita harus mengisi formulirnya terlebih dahulu. Kita harus baca syarat-syarat pendaftarannya. Kemudian di sini juga ada tata tertib. Ini tentang kartu anggota. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Serta ada hak dan kewajiban. Kita centang dan dilanjutkan pengisian keanggotaan online. Yang diperlukan di sini adalah NIK apabila untuk di bawah usia 17 tahun kita menggunakan NIK, tapi teman-teman maba mungkin semuanya sudah mempunyai KTP, NIK sama dengan nomor KTP. Silakan diisi sesuai. Bila sudah, kita nyatakan setuju. Biasanya pada awal nomornya tidak sesuai. Maksud saya, nomornya tidak bisa digunakan. Tetapi teman-teman bisa mengajukan ke layanan keanggotaan @perpusnas.co.id itu bahwa kita sudah mengisi formulir tapi tidak bisa digunakan. Kita layangkan email dan biasanya tidak lama perpustakaan akan menjawab melalui email kembali. Biasanya ada nomor, kemudian ada password. Dan password ini bisa diganti oleh teman-teman mahasiswa. Nah, itu tadi cara menjadi anggota perpustakaan. Mungkin pada saat awal teman-teman mahasiswa kesulitan untuk memasukkan nomor anggota yang sudah diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Karena biasanya mereka memberikan notifikasi dengan nomor NIK atau nomor KTP. Nah, untuk mendapatkan nomor yang sebenarnya dari perpustakaan, teman-teman harus mengirimkan email yang seperti tadi ke mereka, dan biasanya dijawab pada jam kerja, pada hari kerja, melalui email yang teman-teman berikan. Selanjutnya, kita akan coba lihat database yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Kita akan mencoba masuk ke e-resources. Apabila teman-teman sudah memiliki nomor anggota, silakan diisi nomor dan passwordnya. Apabila mendapat kesulitan, bisa menghubungi layanan e-resources. Terdapat banyak sekali, bahkan EBSCO pun ada di sana. Nah, kita lihat yang lokal, ada 4 database lokal. Kita coba, oh maaf, ternyata error. Kita coba yang lain. Kita coba ke yang internasional. Ada Sage, LexisNexis ini untuk ilmu hukum. Kita coba KB. KB ini adalah untuk ilmu pertanian dan peternakan. Juga mungkin ada perikanan. Ini adalah e-book yang ada pada KB tersebut. Ternyata
kesehatan manusia juga termasuk dalam KB tersebut. Contohnya seperti ini. Kita coba buka salah satu. Kita lihat bukunya. Gambarannya seperti buku pada umumnya. Ada judul, pengarang, keterangan terbitan, dan banyak lagi. Di sini ada 343 halaman. Semuanya bisa dibaca secara full text. Nah, teman-teman mahasiswa bisa mencoba database yang lainnya. Ini salah satu database Wiley. Wiley Online Library. Berisi e-book dan e-journal. Silakan nanti teman-teman coba untuk mengakses buku dan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Nah, database, kemudian e-pusnas, itu akan sangat membantu teman-teman dalam mendapatkan informasi untuk menunjang kegiatan belajar di UNPAD. Jadi jangan khawatir, informasi tersebut pasti akan mendukung dan akan memenuhi kebutuhan untuk misalnya membuat tugas ataupun karya tulis yang lainnya. Baik, teman-teman mahasiswa, apabila kami sih sangat berharap teman-teman bisa like Instagram kami, karena informasinya juga sangat banyak terkait dengan perpustakaan dan informasi yang lainnya. Kemudian kami juga ada YouTube, silahkan untuk follow, subscribe. Kemudian bila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan menghubungi WA kami ataupun melalui email. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selalu semangat.